Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita sertakan sholawat serta salam kepada baginda kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Saya bersama beberapa rekan saya yang sedang jalan ke sini datang ke kelas akan menjelaskan terkait metode Rafidul Alfa hadis yang dari bab 4 dikurang-kurangkan saya sendiri yaitu Akan Kembali, kemudian ada Kang Ali kemudian ada Kang Alek Hidayat, dan yang terakhir ada Teh Asia Fauzul Hilda. Sambil berjalan teman-teman, kita akan membahas beberapa poin. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu terkait apa sih metode takrif bil lafzi ini. Kemudian yang kedua ada geografi arah dan wasik atau yang biasa dikenal dengan AJ Wensik. Kemudian yang ketiga mengenal kitab yang dikarang oleh AJ Wensik ini bersama rekan-rekannya yang orientalis yang mencoba 51 orang, yaitu kitab Al-Mu'jam Al-Mufakhras Al-Fadil Hadis An-Nabawi. Kemudian yang terakhir bagaimana metode cara kita menggunakan metode takrif bil lafzi ini. Nanti di sini akan kami ada 2 metode dengan takrif bil lafzi ini, dan yaitu yang pertama metode manual dan yang kedua metode menggunakan aplikasi untuk Tisna yang ada di smartphone teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin pertama, yaitu apa sih takrif bil lafzi atau metode takrif bil lafzi ini yang akan disampaikan oleh saudara Kang Adil Fadlan Fadilah. Maka dibuka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah memberikan kesempatan bersama membacakan poin pertama, yaitu metode takrif bil lafzi. Metode takrif bil lafzi ini merupakan salah satu dari beberapa metode dari takrif hadis yang menggunakan cara mengetahui penggalan kata dalam sebuah matan hadis. Kemudian penggalan kata tersebut diidentifikasi melewati kitab aslinya untuk mengetahui letak atau posisi kitab sebuah matan hadis itu berasal. Mentahris hadis dengan menggunakan metode ini dapat menggunakan rujukan kitab yang populer, yaitu kitab Al-Mu'jam Al-Mufakhras Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi. Kitab ini dikarang oleh salah satu orientalis yang bernama Aren Wensik bersama dengan tokoh orientalis lainnya yang berjumlah 51 orang, yang kemudian dicetak di percetakan Brill, Leiden, dan Belanda. Poin yang kedua yaitu biografi Aren Wensik. Aren Wensik atau biasa dikenal dengan Aren Wensik merupakan seorang orientalis asal negara kincir angin, yaitu Belanda, yang tepatnya di Arlanderven. Ia lahir tanggal 7 Agustus 1882 di lingkungan keluarga yang menganut agama Kristen. Ia wafat pada tanggal 19 September 1939. Saya kembali ke Pak. Baik, terima kasih untuk Kang Adi
Alhamdulillah. Selanjutnya poin selanjutnya yaitu mengenal kitab Al-Mu'jam Al-Fakhras di Al-Fadil Hadis An-Nabawi yang akan disampaikan oleh Teh Asya Fauzul Hadis. Maka dilanjut. Asya semangat. Ini seperti dikatakan di awal disusun oleh salah satu tokoh orientasi yang kemudian dibantu dengan orientalisnya sejumlah besar untuk menyusun kitab tersebut. Pada tahun 1936 jilid pertamanya selesai yang berisi kamus hadis dari huruf alif hingga ha secara berurutan. Proses belajar ini dilakukan selama 33 tahun, yaitu dari tahun 1936 hingga tahun 1969. Salah satu murid dari Rashid Ridho turut berperan dalam menerjemahkan kitab dan telah disusun ke dalam bahasa Arab. Orang tersebut bernama Muhammad Abdul Bakri. Ada Ransik dan tokoh orientalis lainnya mengambil hadis-hadis dari kitab Kutubul Islam yang kemudian disusun di kitab Al-Mu'jam Al-Mufarrad. Kitab ini memiliki sendiri yang memiliki pembagian awal huruf hijaiyah secara berurutan di setiap jilidnya. Jilid pertama yaitu huruf alif sampai ha, jilid kedua ko sampai sa, jilid ketiga huruf ha sampai so, jilid keempat do sampai wain, jilid kelima huruf wain sampai ta, jilid 6 huruf kaf sampai nun, jilid 7 nun sampai ya. Raja Hansik dan tokoh orientalis lainnya memberikan kemudahan dalam mengetahui suatu hadis diriwayatkan oleh siapa dengan memberikan sebuah simbol yang ditulis tepat di samping hadis. Seperti Sahih Bukhari disimbolkan dengan huruf ro, Sahih Muslim disimbolkan dengan huruf mim, Sunan At-Tirmidzi disimbolkan dengan huruf ta, Sunan Abu Daud disimbolkan dengan huruf dal, Sunan Ibnu Majah disimbolkan dengan huruf ja, Sunan Al-Nasai disimbolkan dengan huruf nun, Muwatta Imam Malik disimbolkan dengan huruf ro, Musnad Ahmad bin Hanbal disimbolkan dengan huruf hamim, Musnad Al-Darimi disimbolkan dengan huruf da. Hal-hal yang harus diketahui dalam menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufarrad. 1. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal terdapat dua angka yang memiliki dua tujuan utama, di mana angka yang lebih besar menunjukkan nomor juz kitab, sementara angka yang lebih kecil menandakan halaman kitab. Yang kedua, semua kemudian setelah menyebutkan nama kitab terdapat dalam Sahih Muslim dan Muwatta Imam Malik mencantumkan urutan nomor dalam hadis tersebut. 3. Semua digit yang merupakan yang mengikuti nama kitab atau bab dalam semua kitab kecuali yang dijelaskan dalam nomor 2 mengindikasi nomor bab, bukan urutan hadis. Kelebihan dan kekurangan kitab Al-Mu'jam Al-Mufarrad. Walaupun kitab ini telah disusun dengan teliti oleh seorang peneliti yang sangat berpengalaman, para ahli hadis tetap menemukan sejumlah kelebihan dan kekurangan saat menggunakannya untuk menyusun hadis. Berikut adalah beberapa aspek positif dari kitab ini. 1. Kitab ini menyediakan referensi yang jelas terhadap kitab asal hadis bersama dengan nama juz dan nomor hadis yang relevan. 2. Melakukan penyusunan dengan bantuan kitab Al-Mu'jam Al-Mufarrad di Al-Fat Al-Hadis An-Nabawi. Al-Tahfidz hanya perlu memiliki pemahaman dasar tentang beberapa kata dalam hadis yang akan disusun, tanpa perlu menghafal awal teks hadis atau memahami konteks tema hadis secara tepat. Yang ketiga, kitab ini menggabungkan kutubul isnad yang memudahkan pencarian hadis berdasarkan tema tertentu. Sebagai contoh, jika Al-Tahfidz ingin mencari hadis tentang puasa, mereka tidak perlu mencari kata sahih dalam kitab ini. Adapun kekurangan yang perlu diperhatikan kepada kitab ini, yang pertama, Al-Tahfidz yang merupakan kitab ini harus memiliki akses dan mengerti pada kitab asal hadis yang menjadi referensinya. Kedua,
baik yang kalau misalnya ada kesalahan mohon maaf karena kita masih tahap belajar, dan bila ada kesalahan tolong koreksiannya. Di sini saya contohin pada hadis tentang keutamaan ulama dan dorongan untuk menuntut ilmu yang berbunyi haddatsana Hisham bin Amr, haddatsana Hafsu bin Sulaiman, haddatsana Kathir bin Shibir, an Muhammad bin Sirin, an Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa wajibul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanazir al-jawhar wal du'a wal dhahab. Hadis ini saya ambil contohnya karena kita kan bareng-bareng menuntut ilmu gitu. Jadi saya menggunakan hadis ini sebagai contoh untuk menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Nah, di sini saya kembalikan dulu. Di sini ada beberapa kan tadi itu terkait ini ya. Nah, di sini maka pertamanya kita harus cari tahu mana sih matan hadis yang ada di dalam hadis ini. Nah, di sini matan hadis yang ada di dalam hadis tentang keutamaan ulama dan dorongan untuk menuntut ilmu itu ada di setelah lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada lafaz talabul ilmi dan seterusnya. Itu yang langkah pertama, yaitu menentukan mana matan hadis tersebut. Kemudian selanjutnya langkah kedua, karena setelah tadi itu udah menemukan itu kan talabul ilmi itu sebagai matan hadisnya. Selanjutnya cari kata kunci dari matan hadis tersebut, baik itu berupa fi'il madhi, mudhari, amr, isim fa'il atau maf'ul yang ada dalam lafaz atau matan hadis tersebut. Misal saya ambil di sini kata tolaba atau tolabu yang kemudian diubah ke bentuk dasar katanya yaitu tolaba. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam mengubahnya. Nah, kemudian setelah itu karena sudah tahu itu kata kuncinya itu kata tolaba atau tolabu, kemudian buka ini secara manualnya teman-teman, buka kitab Al-Mujam'ah Mukhtasarnya yaitu jilid keempat yang karena kan tadi kata tolaba itu diawali dengan huruf qaf. Kita buka dulu. Ini ada kata tolaba. Nah, setelah tadi kan sudah dibuka juga jilidnya yaitu jilid keempat, kemudian ada di dengan kata kunci tolaba. Nah, maka di sini kita cari kata tolaba ini pada kita mau. Nah, kalau misalnya di PDF itu sudah ditentuinnya sudah ditemukan pada halaman ke-8. Yang posisinya itu ada di sebelah pojok kiri bawah. Oh ya enggak, ini tolaba di pojok kiri ini sebelah kiri kata tolaba. Nah, setelah misalnya udah ketemu gitu kan kata kuncinya itu tolaba. Nah, kita spesifikkan lagi kepada langkah ketiganya itu spesifikkan lagi. Tadi kan matan hadisnya itu tolabul ilmi fardhatun. Kita cari matan hadis yang sama dengan matan kamusnya sama dengan matan hadis yang akan kita cari. Nah, di sini udah kalau misalnya di PDF udah ada ininya, contoh-contohnya udah ditemukan juga yaitu pada halaman ke-10. Halaman 10 pada pojok kiri bawah. Yang walaupun ini fardhatun ala
Nah, setelah itu kita lihat bagian rumusnya berada di kitab apa? Di sini ada di kitab ilmu pajak, karena jalan A itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Asia, yaitu ilmu pajak. Dan pada bab 45 nomor subbabnya 17. Nah, setelah itu kita cari atau kita cek apakah benar ada di kitab ilmu pajak dengan bab 45 dengan nomor subbab 17. Maka kita cari langsung ke kitabnya. Di sini kita cari, berarti kan kalau 45 itu di bab awal, nah, di bagian subbab nomor 17 ke 17. Kita cari kalau bisa di PDF itu sudah ditemukan pada halaman 56 nomor hadis 224 bagi yang ingin cara cepat nih. Bab 17 yaitu bab faslun al-ulama wal has ala talabil ilmi. Dan pada di nomor 224 ini untuk matanya ini ya, tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, sama dengan yang tadi kita udah udah tentukan di PPT ya teman-teman. Nah, untuk secara manual seperti itu teman-teman, untuk menggunakan metode tahriz bilang ini. Adapun untuk menggunakan digital, di sini saya menggunakan aplikasi yang ada di handphone, yang ada di Play Store juga. Untuk App Store, App Store yang di iOS itu kurang tahu apakah ada atau tidak. Dan saya karena ini ada besaran dari teknisnya, jadi bisa dilihat dari PDF-nya. Ada error dari WiFi, jadi si HP nggak bisa muncul di sini, muncul di laptop. Nah, ini untuk secara digital, dan ini untuk secara digital saya pakai contohnya pakai yang untuk berpisah, pertama bisa dicek ke Google Play Store kalian untuk Android dengan nama aplikasinya Jamil kita bisa. Kemudian setelah itu lanjut ke langkah keduanya, kalian bisa klik yang ini search
Setelah ini kan udah ke lobby nih, lobbynya udah di lobby, klik yang icon apa? Search, terus sudah diklik. Nanti di sini tinggal tinggal dicari matan hadisnya yang tadi kolabor ini, gitu kan. Nah di sini udah dicontohin kolabor. Cuma karena di sini itu mencakup semua kitab yaitu kutubul Islam, jadi kalau hanya kolabor doang itu bakal banyak, itu nggak sesuai spesifikasi kan. Setelah kalau bisa karena terlalu banyak, kita ambil 3 lafaz yang kita mau cari gitu kan. Di sini saya ngambilnya tolabul ilmi fardhatun. Nah di sini ketemu hadisnya. Nah ini, hadisnya di sini sudah ada di Sunan Ibnu Majah sama seperti yang tadi. Kemudian nomor hadisnya yang di tanda anak panah yaitu 224. Kemudian yang anak panah merah Jami'u kita putus. Untuk ininya nomor apa? Subbabnya, nama subbabnya yaitu Faslul Ulama yaitu kalau dulu ini untuk babnya. Nah ini untuk babnya yang di anak panah, di tanda anak panah hijau. Seperti itu kurang lebihnya. Dan karena udah ketemu ya berada di sama-sama yaitu di digital ada di Sunan Ibnu Majah dan di manual juga ada di Sunan Ibnu Majah, maka hadisnya sudah ketemu gitu untuk menemukan dengan metode takhris bil lafzi ini. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi dari bab 4. Bila mana ada kesalahan ataupun kekurangan, itu kesalahan dari kami murni. Mohon maaf bila mana ada kesalahannya juga. Tadi dalam penyampaian ada sedikit pantun. Wow, Masya Allah. Ini ya, hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya lagi di awal mahfud kan? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan hari ini ada 3 sekaligus karena kemarin matlak sudah, kemudian lafzun al-fazil hadis sudah. Nah sekarang sisanya yaitu maudhu'ul hadis, tema hadis, kemudian nau'ul hadis atau jenis hadis, kemudian yang ketiga, yang terakhir ar-rawil a'la. Nah, yang pertama dulu, kalau lagi diam di post nggak bisa ya? Ya ini takhrij binaun ala sifatil hadis. Jadi sama logikanya, hadisnya bawa, kemudian cari di kamusnya, lalu cari di buku aslinya. Kalau nau'ul hadis berarti jadi ada hadis yang sudah kita ketahui jenis hadisnya. Jenis itu maksudnya apakah dia mutawatir, apakah dia maudhu atau palsu, apakah dia mursal gitu. Maka ada buku-bukunya Al-Azhar Al-Mutanazir fi Akhbaril Mutawatir. Ini kitab tentang hadis-hadis yang mengumpulin tentang mutawatir. Gitu. Jadi kalau kita kunjungi buku itu, nanti di situ langsung disuguhin buku hadis itu ada di alamat mana saja, atau dia memang jenisnya mutawatir. Itu yang pertama. Yang kedua ar-rawil a'la. Ar-rawil a'la itu apa artinya? Rawi beriwayat, a'la ya artinya sahabat.
Jadi kamus itu disusun berdasarkan nama sahabat. Jadi nanti di buku itu pertama umpamanya sanad-sanad atau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar, Anas, dan seterusnya, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah. Nah itu dikumpul hadisnya berdasarkan nama periwayat itu sendiri. Kita lihat contoh kitabnya. Nah ini adalah Musnad Ahmad. Musnad Ahmad itu jadi nanti judul besarnya Musnad Abu Bakar. Berarti di bawah judul itu semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Contohnya ini, nomor 5, Haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Yazid, kemudian an Yazid bin Humair an Sulaim bin Amir an Ausad qala khotobana Abu Bakrin faqala qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqami hadza amal awal wa baqiya Abu Bakar faqala Abu Bakar sallallahu al-mu'afa. Itu kita artikan saja. Jadi langsung dia sebutkan sanadnya ya di situ. Berarti cara menggunakan kitab musnad itu kita harus tahu dulu nama sahabatnya. Umpamanya tadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kalau tidak tahu nama sahabatnya nggak bisa dicari di musnad. Berarti harus pakai cara yang lain. Jadi kalau tahu, ini contohnya Abu Bakar. Lalu di situ ada cari nama Abu Bakar. Nanti di bawah Abu Bakar itu papai satu-satu, cari satu-satu. Nah itu melelahkan. Kalau umpamanya seperti Abu Hurairah hadis yang diriwayatkan ada 5.000 atau ada puluhan ribu, kita harus lihat satu-satu. Paling enak kan yang elektronik tadi ya, tinggal ketik, cari situ. Nah gitu. Nah di sini disebutkan Abu Bakar pernah ceramah, lalu dia bercerita Rasulullah SAW berdiri di tempat saya ini tahun yang lalu. Jadi ketika dia ceramah begini, dia bilang, wahai umat Islam, tahun lalu Rasulullah berdiri di sini, kata dia. Lalu Abu Bakar menangis karena ingat Rasulullah SAW. Lalu dia bilang, kami, mereka atau para orang-orang saat itu bertanya kepada Rasul bagaimana caranya biar sehat. Lalu dijawab oleh Rasulullah, al-mu'afa alaikum bisidqi. Jadi sehat itu kalian harus menjadi orang yang jujur. Wa innahu ma'al bir. Tentunya jujur itu pasti diiringi oleh kebaikan. Sebaliknya hindari iyyakum wal kadhib. Hindari berbohong, karena bohong itu selalu disertai dengan kejahatan, keburukan. Sejak atau kapan saja Anda mulai berbohong, maka itu akan disertai, akan nggak lama kemudian akan disertai oleh keburukan. Apes lah, apalah dan sebagainya. Kita nggak bisa jawab lah dan seterusnya. Bohong
Fahuma finnar, keduanya masuk neraka. Wala, maka jangan hasud, jangan saling berbantah-bantah, jangan memutuskan silaturahmi, jangan saling memualingkan muka. Nah itu tipsnya. Wa kunu ikhwanan kama amarakumullah, dan jadilah kalian bersaudara seperti perintah Allah SWT. Jadi catatannya adalah pastikan dulu diketahui nama sahabatnya. Kalau mau menggunakan ar-rawil a'la, ya. Sekarang menggunakan maudu'ul hadis, jadi tema hadis. Jadi sama logikanya. Ini hadisnya, contoh hadis yang barusan kan, iyakum alaikum bisidqi, itu aja hadisnya. Bahwa hadis ini kira-kira alaikum bisidqi, kemudian wa iyyakum wal kadzib, itu kira-kira Anda diberi tugas tuh temanya apa ini. Jadi dari hadis yang mau kita teliti, kita diminta oleh kampus ini untuk menentukan kira-kira hadis itu temanya apa sih. Kira-kira yang tadi temanya apa? Iyyakum bisidqi alaikum bisidqi. Nah, kira-kira ini apa judulnya? Judul yang pantas. Nah, itu yang harus kalian tentukan, tantangannya di situ, menentukan tema dari hadis itu. Kalau di sini bisa saja temanya hasad, bisa, atau sidik, bisa. Atau tadi tolabul ilmi faridoh, itu temanya apa? Oh, tolabul ilmi, al-ilm. Nah gitu. Maka dicarilah di kitabnya nanti pada tema ilmu, pada tema hasad umpamanya. Contoh ini kitabnya namanya Miftah Kunuzis Sunnah. Nah, di sini ada tema Adam. Berarti kalau hasad tinggal dicari aja. Gitu. Makanya ketiga cara ini nggak terlalu laku. Makanya sama saya digabungkan tiga-tiganya sekali jelaskan. Jadi menakhrij dengan mengetahui status hadisnya, menakhrij dengan mengetahui dan menentukan tema dari hadis itu sendiri, dan menakhrij dengan menentukan atau dengan mencari pada rawil a'lanya, riwayat sahabatnya. Langkahnya sama saja. Hadisnya lalu bawa ke kamusnya, dari kamusnya nanti ada petunjuk di mana alamatnya. Gitu. Ada pertanyaan? Ada? Jadi begitu ya, dari Miftah Kunuzis Sunnah. Kalau kitab yang metode yang satu lagi, nah metode yang Naukul Hadis ini ada kitab ada
kitab namanya Al-Marasil. Nah, ini Babu Ghuslil Mayyit. Ini satu kitab ini isinya hadis-hadis mursal. Jadi kalau kita udah tahu hadis yang sedang kita cari itu mursal, cari di buku itu. Kalau saya lihat logika berpikirnya, kalau udah tahu ngapain dicari lagi kan? Kan kita mencari karena tidak tahu. Nah, cuman logika dari metode ini, iya tahu dia mursal, tapi mursal ini dapat di mana saja, di Musnad Ahmad, tentu tidak ada di Bukhari ya, tidak ada di Muslim, ada di manakah kira-kira? Gitu. Nah, kita lihat contohnya, coba dekatin ke sini. Nah, ini nomor 5 ya. Ini kan idza mata al-mar'ah ma'ar rijal laisa ma'ahum imra'atun ghairuha aw ar-rajul ma'a nisa laisa ma'ahunna rajulun ghairuha fa idahuma yuyammani wa yukfanani wa huma bimanzilati man la yajidul ma'. Jadi hadis ini berbunyi tentang apabila ada seorang perempuan kemudian atau laki-laki dia meninggal lalu tidak ada laki-laki atau perempuan yang bisa memandikannya, maka boleh ditayamumi. Nah, mereka berdua itu seperti orang yang tidak menemukan air untuk berwudu. Tapi hadisnya dhaif ya. Jadi jangan ingat itu pernah Pak Reza ini lalu Anda berdalil dengan itu di masyarakat. Jadi ingat bahwa hadis ini itu hadis mursal, hadis dhaif. Hadis ini disebutkan putnot nomor 5 fi isnadihi Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Di situ ada namanya dalam sanad itu Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Al-Maslub itu yang disalib. Kadzab, dia statusnya itu kadzab, pembohong. Waqad akhrajahu al-Baihaqi min tariqi al-Musannaf. Gitu. Berarti alamatnya ada di Baihaqi, ada di Abdul Razak, dua ininya. Bahkan ada di Mu'jam al-Kabir. Ingat Mu'jam al-Kabirnya Tabrani itu campur semua di situ ya, yang sesuai dengan. Nah, begitu cara mencarinya. Kalau yang di Musnad Ahmad tadi itu di sini disebutkan tuh nomor 2. Isnaduhu shahihun. Ini hadis yang mana tadi? Masih ingat? Lupa ya? Alaikum bisidqi. Kalian jadilah orang jujur supaya sehat. Nah, di situ ada Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi ada di hadisnya sahih. Ini alamat-alamat hadisnya semua. Sangat ramai sekali. Sampai berdasar ke sana. Gitu ya contohnya ya, kamusnya. Kalau tadi yang kelompok tadi yang tampil dia Mu'jam Mufakhras. Gitu. Kemudian mana lagi? Ini Miftah Kunuzis Sunnah. Ini la yamna'u al-haid al-mar'ah minal ifadah. Dengerin ini perempuan, ini untuk kalian. Hadisnya di situ, nggak apa-apa itu kalau kalian lagi haji, lalu haid,
Nah itu sah tawaf ifadahnya. Karena tawaf ifadah itu rukun. Kalau Anda nggak tawaf ifadah nggak sah haji. Maka kata Rasulullah, tidak ada halangan itu bagi perempuan kalau dia sedang berhaji lalu haid untuk melakukan ifadah. Hadisnya di mana saja? Ini bahwa itu Bukhari. Kitab nomor 6 bab 27. Kemudian Nun Sin berarti di Nasai ada 2 halaman. Nah, tinggal alamat ini dibawalah ke bukunya, gitu. Lam ya la yamna'ul haid. Kita cari ya. Yamna'ul haid. Al-mar'atal Jadi kan kadang kita mikir kan kalau ibadah itu harus suci. Ternyata khusus untuk yang demikian istrinya Rasulullah siapa ya yang melahirkan itu mau haji mau umroh itu kata istrinya Abu Bakar. Kenapa tidak ada? La yamna'u al-haidul mar'a minal ifadah. Ada pertanyaan enggak? Nah gini, minggu depan itu kita akan selesaikan tausiknya ya. Setelah UTS nanti langsung tasqih yang langkah kedua itu. Nah yang untuk UTS nanti kita online. Nah ini ada di Ibnu Majah dan di Bukhari seperti yang diceritakan tadi ya. Tapi redaksinya berbeda ini.
Nah, kelemahan dari takhrij manual begitu. Jangan-jangan buku yang dikumpulkan oleh Miftah Kunuzis Sunnah itu sudah tidak terbit. Lalu yang ada di Maktabah Samila sudah cetakan baru. Tapi tentunya kalau tidak boleh nggak ada hadisnya itu. Nah itu dia, kadang-kadang bisa salah ketik, bisa salah apalagi itu, salah sumber ya. Minal ifam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan selesai. Sudah berapa menit? Sudah. Silakan. Ya, jadi ini karena saya nggak masuk minggu kemarin, UTS itu online kan, jadi kerjain di rumah aja. Jadi saya kirim dokumennya, soalnya isi di situ sekitar 5 soal aja. Ini nggak direkam buatnya. Kalau nggak direkam dia di channel itu itu bayaran live stream. Baik. Nah, supaya minggu depan kita tetap masuk saja meter ketiga, karena masih ada iktibar, kemudian tabid dan syahid di tausik itu. Nanti tasdiknya masih. Kalau di kelas ini tugasnya apa? Buat buku. Buat buku ya? Jadi sekali lagi saya coba review ya, refresh. Buku yang dimaksud itu apa yang saya jelaskan itu Anda kembangkan, ambil rangkuman dari berbagai sumber. Jadi itu menjadi minimal 5 halaman. Tulisannya lengkap dengan urutannya. Sesuai dengan apa yang kita jelaskan di pertemuan pertama itu adalah untuk membangun atau mendorong untuk membaca literatur.